Bapa Surgawi, kami doa ya Tuhan, agar Engkau yang mengutus kami semua masing-masing di bumi ini, di rumah kami masing-masing, di tempat kerja kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini. Engkau yang memberkati kami, karena Engkau yang menempatkan kami di bumi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa yang sangat bertanggung jawab untuk kami anak-anak-Mu. Maka kami sambut ya Tuhan kebaikan-Mu, agar Engkau berkenan mengajar kami segala yang benar, segala hal yang perlu bagi kami saat ini. Biarlah kami mau belajar banyak, biarlah kami dibentuk, dididik, diubahkan sesuai mau-Mu, bukan sesuai mau kami lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, pengudusan bagi kami semua di tempat ini, dimanapun di rumah masing-masing yang mendengarkan dan melihat, semua mereka dikuduskan, dilayakkan. Karena Engkau adalah Allah yang maha menguduskan kami semua. Sehingga firman-Mu dapat sampai ke hati masing-masing dan berbuah banyak sesuai kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk mendengarkan, untuk melihat. Kiranya kita harus belajar banyak hari ini, hal-hal yang masih perlu kita pelajari. Mari kita siapkan firman Tuhan dalam Matius 5 di ayatnya ke-9. Dalam Matius 5 ayat 9, bisa kita lihat ayatnya, boleh dibantu. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah atau makarios dalam hal ini sama seperti Bapak Ibu biasa menggunakan kata-kata merek shampoo yang bagus, makarizo, itu poinnya adalah berkat. Ya, berkat bukan happiness biasa, tapi juga bisa disebut happiness, happy, tapi lebih cocok disebut berkat. Itu makarizo. Maka makarios itu diberkatilah. Ya, kata berbahagialah itu tidak salah, tapi bisa lebih tepat lagi kalau sebenarnya diperkatakan diberkatilah. Ya, jadi bless are. Ya, diberkatilah, ya Matius 5, kita kasih lihat sedikit lagi firman-Nya Matius 5. Berbahagialah, diberkatilah orang yang Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. orang yang membawa damai. Di sini tolong kita memang orang Indonesia. Orang Indonesia kalau sebut Pak damai, Pak peace gitu kan. Nah damainya itu harus kita mengerti sebagai bentuk shalom bahasa Ibrani atau erene bahasa Yunani yang bukan sekedar damai dong jangan ribut, bukan. Tapi penuh dengan yang disebut kecukupan dan juga sukacita yang berlimpah. Jadi kita bicaranya memang pasti nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh ada dengki, iri, sudah pasti nggak boleh. Tapi ada unsur kecukupan. Ingat kita tidak boleh mengajarkan teologi kemakmuran atau kekayaan, bahasa yang lebih seremnya. Makmur itu berkesan positif. Tapi sebenarnya dalam teori kegerejaan, Tuhan Yesus kita mengajarkan bukan ngincer harta dunia. Tapi dunia selalu berkecukupan. Itu adalah dasarnya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di rumah masing-masing, dimanapun juga, kita harus percaya bahwa yang namanya damai sejahtera atau shalom, ya atau irene, ya kalau ada orang namanya Irene atau Iren, gitu ya, itu arti dari kata ini, damai sejahtera, yang artinya kecukupan, tapi juga sukacita, yang kalau kita bisa perhatikan, ya ternyata ini menjadi ciri-ciri keanak-Allahan. Tapi bukan ngambil damai sejahtera, tapi menjadi yang dalam bahasa aslinya itu menjadi pembawa atau pemberi, bukan ngambil. Kalau orang tolong diambil, tolong dibawa, kan kesannya sama. Tapi pembawa damai itu di situ aslinya adalah peacemaker. Ya, jadi pembuat, pemberi damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau sampai di antara kita, itu yang penting diberkati ada amin, salah. Yang penting jadi berkat bagi orang lain. Ada amin, itu yang benar disebut teori anak-anak Allah yang sebenarnya.
Ya, jadi jangan sampai kita melihat jauh-jauh, lihat saja Yesus. Ya, Yesus itu minta kita ikuti aku. Ya, memang itu kesannya perkataan Yesus kepada Petrus, tapi kepada semua orang, kalimat-kalimat kitab suci Kristen mengajarkan Yesus adalah teladan kita semua. Ya, jangan ikutin para rasul saja, tapi para rasul mencoba menjadi contoh untuk bisa diikuti. Tapi para rasul jelas klaim bahwa mereka mengikuti Yesus. Maka Yesus ini adalah teladan utama. Apakah Yesus mencari uang di dunia? Apakah Yesus mencari properti di dunia? Tidak pernah kekurangan. Berkecukupan adalah suatu ide terpenting. Kalau Bapak Ibu suruh pilih, ya kalau Anda begitu kayanya, begitu memang miliarder, bukan miliarder tapi dalam US dollar, itu artinya super kaya, ya atau jutawan tapi US dollar itu kaya sekali, ya tadi kan super kaya, kalau miliarder dalam US dollar. Ya apalagi dolar sekarang ya segitu tingginya. Ya kalau sampai begitu kayanya sehingga ratusan miliar bisa dikeluarkan ya tanpa harus jual sesuatu rupiah, ratusan miliar rupiah, oh butuh duit seberapa? Sekian, nggak usah jual aset, itu berarti kaya sekali. Nah kalau sampai ada seseorang, ya bukan di zaman COVID pasti maksudnya, itu berangkat tur ke luar negeri. Ya, kemudian sampai di suatu negara Eropa atau minimum seperti Israel, mewah hotelnya atau Jepang, mewah, ya bagus sekali. Kemudian karena saking dia terkesannya, ini hotel udah berapa lama? Oh sudah hampir 50 tahun, tapi terawat bersih luar biasa. Aduh luar biasa. Terus kira-kira ini mungkin dijual nggak? Itu pertanyaannya. Kalau orang kaya sekali bisa membeli hotel itu. Ya, karena dia bisa ratusan miliar tanpa harus jual aset. Berarti dia tinggal transfer ratusan miliar. Kalau Bapak Ibu punya capacity untuk bisa melakukan pembelian tanpa jual aset sebesar ratusan miliar dalam satu waktu, yang kita sebut kaya sekali tadi, itu sebenarnya bisa beli hotel itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesempatan beli, dan Ibu Bapak beli, maka yang terjadi adalah seluruh maintenance hotel tersebut mulai ada di pundak Bapak Ibu sekalian. Apakah itu damai sejahtera versi Anda? Apakah itu rasa tenang, rasa cukup, rasa nyaman, rasa sukacitanya akan timbul? Karena kalau hotelnya sepi seperti zaman COVID sekarang, apakah Bapak Ibu tenang lihat hotel Bapak Ibu? Ya harus ada maintenance, kalau enggak semuanya berantakan. Kalau sebulan ditinggal, seluruh kamar hotel tersebut akan berantakan sekali. Ya, apakah Anda akan tenang punya aset hotel yang sangat indah tersebut pada waktu dibeli? Tapi sejak dibeli, mulai jadi milikmu, maka detik itu apakah menjadi damai sejahteramu? Apakah itu menjadi sukacitamu? Apakah hanya bangga, itu hotel itu punya gua ya, masuk di Instagram, masukin di mana, itu hotel milik gua. Tapi ke ujung-ujungnya, untuk segala keadaan, kita akan menjadi serba sulit. Karena ada pegawai yang gak bagus di hotel, kita sudah harus menyelesaikan. Ada pegawai yang mau meninggalkan tempat, tapi sangat penting pegawainya, kita langsung kejar-kejar. Itu sebabnya, itu sulit sekali, menyulitkan. Semakin banyak punya sesuatu, Anda akan mulai ada maintenance cost, biaya pemeliharaan, perawatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kata cukup ya dalam kalau Anda buka 1 Timotius 6, ya Anda lihat 1 Timotius 6, kita lihat di ayatnya ke-6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Ibadah atau kebersamaan dengan Allah dalam poin ini, dalam bahasa aslinya. Ya selalu ada Allah dalam hidup kita. Artinya kita dikit-dikit gimana? Seakan-akan ada CCTV Allah. Bukan soal duitnya banyak atau apa. Disebut ibadah bukan cuma masa datang ke gereja. Bukan cuma menyanyikan lagu-lagu puji-pujian. Tapi selalu merasa ada Allah bersama kita. Itu disebut ibadah dalam bahasa aslinya. Ya, atau kalau kita bicara bahasa Inggris seperti yang namanya enaknya itu godliness. Selalu ada Allah dalam hidup kita. Itulah aslinya ibadah. Ya, atau disebut teori orang yang menjadi devout, orang-orang yang berdevosi, orang-orang yang dikit-dikit Allah, dikit-dikit Tuhan. Tuhan gimana? Jadi nggak perlu CCTV manusia untuk tidak berbuat salah. Karena takutnya pada Allah, bukan takut ketahuan orang. Dan itulah
yang diajarkan di 1 Timotius 6, ya, tadi ayat 6, ibadah. Kalau disertai rasa cukup. Nah, cukup ini orang bilang relatif, memang relatif. Aslinya kata-kata itu artinya relatif. Tapi kalau Anda lihat kata-kata berikutnya menjadi tidak terlalu relatif. Coba kita lihat. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Di ayat 8 dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sehingga kalau kita mau pastikan karena 2 saksi atau lebih, 2-3 saksi suatu perkara sah. Oh, maksudnya bukan gitu, Pak. Ya udah buka lagi ayat setelahnya, ngomongin soal hati-hati kekayaan. Yuk kita lihat. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Anda lebih pengen kaya atau pengen kaya? Anda pilih kaya atau pengen kaya? Kaya, itu kan pilihan. Atau pengen kayanya yang Anda mau? Loh, pengen kaya kok pilihan, Pak? Lah itu masalahnya. Kalimatnya adalah yang pingin kaya, yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam pencobaan jerat, perangkap. Ya, di musim-musim ini mungkin ada tikus lewat. Ya, kebetulan saya mohon maaf kalau untuk mengusir tikus saya pakai perangkap. Mohon maaf, bukan doa. Ya, pakai perangkap tikus. Ya, saya percaya mujizat dan saya melakukan dan saya hidup bersama Tuhan, mujizat Tuhan Yesus dalam hidup saya. Tapi khusus untuk masalah tikus, saya doa, ya, tapi ya saya bingung kalau ngelihat tikus kena lem, kayaknya kasihan sekali. Lem tikus itu bikin dia jerit-jerit, udah gitu nggak ada yang bisa bebasin, udah gitu ujung-ujungnya ya digebuk juga, mati juga. Setelah berjam-jam teriak-teriak, karena nyangkut di lem tikus. Nah, perangkap seperti lem itu ada umpan, yaitu yang namanya makanan yang tikus pengen. Kelihatannya pasti kena. Nah, tapi lem tikus itu sudah agaknya harus ditinggalkan, ganti dengan alat, ya mohon maaf ini bukan jualan, saya sama sekali nggak ada hubungan dengan produk itu, tapi lucu sekali, namanya Johnny Cat. Nanti pasti cari-cari, coba tahu kan. Johnny Cat itu lucu sekali, harganya cuma 37.000 di Tokopedia, which itu sangat murah, anehnya luar biasa. Ya, tapi lucunya, udah pasti buatan bukan Amerika. Ya, nah itu cuma umpannya kecil saja, ya tikusnya pasti kena, cruk dan langsung mati. Sekali taruh selesai. Ya, saya cuma taruh berapa jam langsung dapat 2 tempat sekaligus. Saya beli 2, saya taruh 2 tempat langsung dapat. Oh ya, umpan yang bagus selai kacang, coba aja, gitu kan? Itu sukses sekali, selai kacang sukses sekali. Nah, itu adalah suatu ide ya bahwa yang namanya tikus pasti kena umpannya. Ya, jadi yang namanya tikus nyium bau selai kacang pasti kena. Sama kayak Anda mancing ikan, kalau Anda suka mancing gitu ya, kasih umpan yang pas pasti dimakan. Itu sudah suatu ide. Yang namanya ingin kaya, sudah pasti dikejar iblis, Pak. Sudah pasti. Itu sudah ditulis resmi di kitab suci kita. Yuk kembali ke ayatnya tadi. Ke 9 dulu. Tapi mereka ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Pengen kaya bisa langsung kena jerat, langsung kena perangkap. Jadi tikus pengen makan selai kacang. Manusia normalnya pengen kaya. Dan sekali pengen kaya, langsung itu jeratnya. Ya, ini serius sekali. Kalau 2-3 saksi perkara sah, lanjutin lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pilar guria atau 2 kata untuk cinta uang itu philia. Philos, ya artinya suka, pengen, ya kalau Anda mendengar ya kata pedofilia itu suka anak kecil. Pedonya itu anak kecil, filia itu suka. Philos itu artinya suka, fond of. Ya, kalau philema itu mencium, dalam bahasa cium kudus itu philema. Ya, jadi kata philo itu suka, senang, pengen. Ya kalau sudah ya termasuk kata-kata bagus philo lagi, filosofi, artinya bukan suka sofi. Ya, tapi suka kepada sophos, kecerdasan atau kebijaksanaan. Itulah filosofi. Ya, filsuf akhirnya, yaitu orang-orang yang percaya perlunya kecerdasan dan mempelajari kecerdasan dan seterusnya. Nah, yang namanya pingin kaya itu selalu jadi masalah. Ya, kita lihat tadi di ayat 11-nya.
Pilar Guria itu artinya apa? Filia, itu suka tadi, ya. Arguros, itu age, kalau dalam bahasa Latin age, argentum, argento. Itu artinya apa? Perak. Tidak ditulis aurum, tidak ditulis emas. Tidak ditulis dalam bahasa Yunani emas. Tidak, yang ditulis cinta perak. Menunjukkan, bukan artinya itu pengen kaya, bukan di sini tuh ternyata. Yang disebut cinta uang di sini ternyata karena memang uang itu, mata uang perak, itu biasanya untuk 1 dinar upah 1 hari orang kerja. Ditulis cinta uang, tapi ditulisnya cinta uang, tapi dalam bahasa aslinya Pilar Guria itu mengandung arti kesukaan kepada perak. Padahal itu berarti bukan artinya suka sama emas. Suka sama emas itu jelas pengen kaya, jelas pengen mulia, jelas pengen yang tinggi. Tapi kalau sudah Pilar Guria, sudah suka kepada perak, itu sudah artinya percaya kebutuhan sehari-hari diutamakan. Bapak Ibu seringkali begitu ngutamainnya kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, karena 1 mata uang perak atau dinar itu adalah 1 upah 1 hari orang kerja, itu namanya dinar. Ya, nah 1 dinar itu selalu perak. Dan kalau sudah bicaranya Pilar Guria, artinya hidup dalam kebutuhan sehari-hari yang begitu mendesak terus-terusan. Sehingga Pilar Guria bukan cinta uang aslinya, tapi lebih ke arah begitu mengutamakan keperluan sehari-hari. Ya, itu yang dijadikan umpan. Bapak Ibu kalau sudah ngomong, wah kalau udah ngomongin soal ekonomi, udah ngomongin soal rezeki, udah ngomongin soal kehidupan, mata pencarian, Bapak Ibu bisa fight for that. Itu yang menyebabkan orang itu disebut kena umpan, perangkap. Sekali Anda bilang, ini soal kebutuhan saya Pak, ini kebutuhan saya Pak, langsung kena. Dan itu sudah diketahui, sudah dibahas di kitab suci kita 2000 tahun lalu kan. Ya, lanjutkan di sini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Bapak Ibu bisa ngaku punya iman Kristen. Ngaku-ngaku, wah saya orang percaya Pak, punya iman. Tapi dengan cinta uang, karena begitu merasa ada desakan kebutuhan ekonomi, dalam hal ini cinta uang, cinta perak, masalahnya bukan cinta emas tadi, itu yang disebut kebutuhan, desakan kebutuhan ekonomi sehari, Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal. Yang menyimpang dengan iman Kristen kita. Itu sudah ditulis resmi. Dan itu menimbulkan kedukaan ujung-ujungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita disebut manusia Allah. Lanjutkan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran penting untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita, dari mulai saya dulu kuliah teologi, ya lulus teologi 2009 mulai diajak ikut ya sebagai asisten pendeta di tempat ini, kemudian akhirnya diangkat ya itu sebagai pembicara di tempat ini. Selalu ada masalah dengan bahasa Indonesia kita, khusus di Alkitab kita, khususnya masih bisa diperbaiki. Kalau bahasa Inggris itu jelas, yang disebut kebenaran itu ada 2. Bapak Ibu kalau ngomong I'm the way, the truth, the life. Akulah, ya yang disebut dalam teori kita, itu Yesus sering bilang the truth, aletheos, aletheia, alethenos. Aletheia itu kebenaran yang the truth. Ya, itu maksudnya kalau Anda informasi itu hoax atau benar. Nah, itu kata benernya itu the truth. Sedangkan bahasa Indonesia kita menyamakan kata yang dalam bahasa aslinya righteousness bahasa Inggris atau bahasa aslinya dikaiosune dalam bahasa Yunani atau sedekah bahasa Ibraninya, diterjemahkannya sering keadilan atau kebenaran juga, sehingga membingungkan. Ya itu sebabnya kita sebagai anak-anak Allah harus belajar singkat sedikit ini, memastikan maksudnya apa. Tetapi engkau, hai manusia Allah, teori manusia Allah lebih tinggi daripada manusia ikan. Itu Denny manusia ikan. Aquaman, manusia air. Kita lebih tinggi dari manusia ikan, manusia air lebih tinggi dari manusia laba-laba. Manusia laba-laba paling tinggi lompatnya cuman sebangunan tinggi. Tapi setelah itu manusia laba-laba nggak bisa terbang ke sorga. Yang bisa ke sorga cuma manusia Allah. Kita disebut godly man dalam bahasa Inggrisnya. Disebut manusia Allah. Ini adalah kitab suci Pak.
Kalau Bapak Ibu itu nganggap ini salah, repot kita. Ini sudah kita percaya selama ini. Maka kita harus percaya kita manusia Allah. Manusia Allah suruh ngejarnya apa? Hati-hati kena umpan. Kalau Bapak Ibu ngejar sesuatu, Bapak Ibu maunya ke sini ke sana, pasti kenanya uang, kebutuhan sehari-hari, pengen kaya, itu pasti kenanya ke sana. Ya, semua ke sana. Multi level marketing cukup padat. Apalagi di era-era sekarang, di saat orang tidak punya pekerjaan tetap, bisa jadi multi level marketing akan mulai hidup lagi. Ya, karena itu tidak ada gaji Pak, tapi kita berdasarkan apa yang kita kerjakan. Nah, itu namanya pola ingin desakan ekonomi membuat kita bekerja keras. Itu disebut umpan. Semua manusia katanya. Ya, untuk hidup cukup saja, desakan ekonominya membuat mereka kerja keras. Itu namanya umpan. Kayak tikus pasti kena. Kalau orang butuh duit, pasti ke sana. Pasti ke sana. Selalu kena umpan. Nah, jadi disebut bahkan dalam bahasa umpan api. Kalau ada api, di sini ada kasih sedikit ini aja, minyak. Ya, gas gitu ya. Gas yang buat korek api atau apa, langsung bes, pasti nyamber. Itu disebut umpan api, karena cepat sekali. Yang namanya manusia normal dunia, itu kalau sampai ada yang nawarin duit, langsung langsung lari. Kayak tikus kena langsung. Tadi yang disebut perangkap tadi, kena langsung. Udah disebut soalnya di kitab suci, disebut jerat, perangkap. Nah Bapak Ibu, kita harus kejar apa? Di sini bahasa Indonesianya ulang lagi Pak, tapi engkau hai manusia Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Amin. Kejarlah aslinya kebenaran dalam bahasa aslinya. Kalau bahasa Inggrisnya righteousness. Sedangkan bahasa Yunaninya yang aslinya tulisannya dikaiosune. Kata dikaiosune itu artinya, kalau kita tadi pernah dengar kata Melkisedek? Ya, Anda buka. Ya, kalau Anda lihat di Ibrani 7, Anda lihat ayat 2, Ibrani 7 ayat 2, itu diambil dari kitab Kejadian 14. Ya, masalah Abraham ketemu sama Melkisedek. Diulang di Ibrani. Ibrani itu perjanjian baru. Ya, surat kepada orang-orang yang ngerti agama Ibrani. Orang-orang Ibrani. Disebut Ibrani kalau kita. Ya, silakan. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Amin. Masih ingat Melkisedek? Melek itu raja. Sedek itu sedekahan. Melek itu raja, sedek, tahu ya sedek, sedekah, itu namanya raja, disebut di bahasa Inggrisnya King of Righteousness. Ya, disebut raja kebenaran kalau bahasa Indonesia di sini. Ya, ini harus kita pahami, artinya orang-orang kata sedek, masih ingat ada orang-orang kalau belas kasihan sama orang disebutnya apa? Sedekah. Melkisedek adalah yang memberi karena kasih. Rajanya itu adalah Melkisedek. Itu poinnya. Dan disebut juga ujung-ujungnya Raja Salem. Salem, Shalom, artinya damai sejahtera yang tadi kita bicara. Itu sebabnya kalau Anda ngomongin Shalom, anak-anak Allah disebut peacemaker. Disebut pemberi yang membawakan damai sejahtera di mana-mana. Kalau Anda ngomong Santa Claus, Sinterklas bahasa kita Indonesia. Ya, Santa Claus itu kemana-mana bawa hadiah, memberkati di mana-mana. Ya, itu teorinya. Ya, saya sering lihat ya Pak Gembala kita selalu rajin memberkati. Ya, kasih, ya mohon maaf ya, itu benar-benar ready. Bukan duitnya di mana? Enggak, ready terus. Kan itu adalah poin rajin memberi. Ya, bukan rajin minta. Makanya bahasanya jangan minta-minta tapi memberi. Nah, kalau teorinya ini nyambung semua. Karena yang namanya kebenaran, righteousness itu nyambung dengan Raja Salem, Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Sama, Raja kebenaran, ujung-ujungnya Raja Damai Sejahtera. Maka kalau Anda ngerti teori anak Allah, tapi tidak disambung dengan teori kebenaran atau sedekah, rajin bersedekah, pasti salah, pasti. Yuk kita lihat lagi, Matius Matius 5 ayat 9, coba Anda lihat baik-baik karena waktunya sudah semakin mepet. Yuk kita perhatikan. Matius 5 ayat 9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ingat, tadi diberkatilah, penuh berkatlah. Kita nggak nyari kekayaan, tapi selalu memberi damai sejahtera. Artinya penuh berkat. Orang-orang Kristen jangan pingin kaya, tapi silakan kaya. Itu dua hal yang beda. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, terima. Tapi jangan pengen. Pengen tuh rugi. Pengen kaya kan kayak kena umpan gitu loh. Pengen nggak nih? Pas dibingin-bingin, pas kena, prok, kena. Johnny kayak tadi. Gitu kan?
ya silakan dicek, keren banget asli. Ya, Anda bisa coba. Nah, yang namanya teori kena umpan, yang ngumpanin itu siapa? Siapa sih yang jahatin kita? Nah, kalau anak-anak Allah ada musuhnya nggak? Ya pasti anak-anak iblis. Itu saingan kita. Ya, ada Allah, ada iblis. Ini saingan ini. Ya, Anda di tengah-tengah. Iya, tinggal anak-anak Allah atau anak iblis. Itu atau orang biasa di tengah-tengah. Bukan anak iblis, bukan anak Allah, tapi di tengah-tengah. Nah, anak-anak Allah punya ciri, tadi saya udah bilang, raja damai sejahtera, raja kebenaran. Sambungannya pasti ada. Yuk kita lihat lagi tadi, yang berbahagialah, penuh berkatlah, yang diberkatilah atau penuh berkatlah, yang menjadi pembawa damai sejahtera, yang memberi damai sejahtera. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ayat 9. Ayat 10, Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. oleh sebab apa? Righteousness, kalau bahasa Inggrisnya. Aslinya, dikayosuni. Orang-orang yang terbeban, karena pengen memberkati sesama, itu aslinya. Orang-orang yang teraniaya, hatinya penuh dengan belas kasihan, tapi bingung memberkati orang. Itu sudah disebut orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Orang-orang benar, itu dekat sekali dengan teori keanak-Allahan. Ya, yang disebut kaum sadik. Sadik itu orangnya. Tindakannya sedekahan. Ya, ingat teori ini. Sehingga kalau ngomongin anak Allah, pasti ngomong sedekahan. Langsung ngomong sadik. Sedekahan, sedek. Bahasa pernah tahu Melkisedek, Sidkenu juga dari sana. Ya, kalau dan lain-lain kata-kata lain, itu harus Anda pegang. Karena ujung-ujungnya, silakan ayat 10 lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Nanti kerajaan sorga datangnya untuk anak-anak Allah. Lihat doa Bapa kami. Bapak kami masih ingat Pak tempatnya? Ini kan Matius 5, satu pasal berikutnya, Matius 6. Bacakan Pak ayatnya. Matius 6 ayat 9. Sama ya, tadi Matius 5 ayat 9. Sekarang kita lihat Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Oh, anak-anak Allah. Anak-anak Allah doanya Bapa kami yang di sorga, udah jelas. Karena kita menganut paham, kita anak Allah beneran. Ya, jadi jangan sampai Anda lupa, Anda tuh anak Allah. Yuk kita buka lagi Matius 23, ini Matius semua sebentar. Matius 23 ayat 9. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Dia yang di sorga itu satu-satunya Bapamu. Kalau Anda benar-benar percaya Anda anak Allah, itu aslinya kata Yesus. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus suruhnya begini ya kita terima. Ya artinya Anda harus percaya benar. Ya bahwa Bapamu itu beneran Allah. Itu perintah Yesus. Maka kembali ke Matius 6, doa Bapa kami ayat 9. Doanya begini ya kepada Bapamu yang di sorga. Doanya begini, silakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Ujung-ujungnya kita akan belajar doa Bapa kami pasti panjang. Ya, saya cuma minta pendek dikit saja. Bapa kami yang di sorga, ya silakan ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Amin. Ya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu untuk anak-anak Allah. Bapak Ibu. Karena ini doa Bapa kami. Ini bukan doanya untuk semua orang. Ini bukan doa umum. Ini doa Bapa kami yang di sorga. Artinya yang boleh doa adalah anak-anak Allah. Oh, itu harus clear. Jangan ini doa Bapa kami itu doa semua orang. No, doanya anak-anak Allah. Anak Allah doanya datanglah kerajaanmu. Apakah anak-anak Allah itu harus orang benar? Anda bisa bandingkan. Ya, kalau Anda buka sekarang dalam Matius sama, Matius 13, lihat ayatnya ke-43. Ini pengertian atau arti langsung yang Yesus sampaikan mengenai soal lalang dan seterusnya. Silakan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Bapa mereka kita adalah Allah. Yesus bilang, ya di ayatnya ke-43, pada saat itulah mereka kan orang-orang apa? Orang-orang benar. Akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita anak Allah, nungguin datangnya kerajaan Allah di dunia. Waktu Yesus datang, kita semua diangkat sebagai raja-raja bersama Yesus kita. Nah, pada saat itu hanya orang benar yang akan dibangkitkan. Hanya orang benar. Ini beneran, anak-anak Allah
itu harus orang-orang benar. Mari kita lihat, karena teori kebangkitan orang benar, kita bisa lihat di Lukas 13, lihat ayatnya ke 14. Karena Lukas 14 ayat 13 dulu. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini sedekahan atau pesta? Kalau begini bunyinya Bapak Ibu. Ini sedekahan Pak, masa ada kasih makan, undanglah orang-orang miskin, lah orang-orang cacat, wah ini kapan angpaunya penuh? Ini isinya berapaan ini kalau ada angpau? Kan begitu bahasanya kalau kita nyari kaya. Kalau kita ngundang kawinan atau undang acara apapun, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat. Terusin. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Orang-orang apa? Benar, righteous bahasa Inggrisnya selalu. Sadik bahasa Ibraninya, dikaios bahasa Yunaninya. Enggak mungkin salah. Tapi orang kita, orang-orang benar. Orang-orang benar atau benar-benar orang Pak? Nah kan bingung, karena bahasa Indonesia tidak bisa clear. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah sama di sini? Tidak sama-sama sekali. Kita lagi bicara kebenaran yang Melkisedek. Melkisedek tadi yang disebut orang-orang yang bersedekah. Makanya Yesus langsung bilang, orang-orang benar nanti akan dibangkitkan pada hari kebangkitan itu. Orang-orang benar jelas ngomongin sedekahan. Lukas 14 ayat 13 dan 14 ini. Yuk terakhir kita lihat Matius 25. Dalam Matius 25 ngomongin akhir zaman ayatnya ke-31, yuk kita cepat sekali. Ya, itu ada ngomongin domba, kambing, ya kita perlu belajar ya, tapi cepat saja. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Dalam Matius 25 di ayatnya 31 tersebut, Matius 25 ayat 31 tersebut, yuk kita lihat sedikit ayatnya. Nanti Allah kita, yang kita percaya namanya Yesus disebut anak manusia. Ingat ya, teori anak manusia itu secara teologis, karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan kita disebut anak-anak Allah, karena kita manusia yang mau jadi kayak Allah. Loh, karena kita anaknya Allah, maka disebut anak-anak Allah. Sedangkan Yesus malah disebut anak manusia secara teologis, karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Dia tetap Allah, tapi dia juga bisa manusia di saat di bumi. Ya, maka waktu dia nanti datang kelak dalam kemuliaannya, yuk kita perhatikan kalau ngomong kerajaan Allah, begini bunyinya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yang lebih utama adalah domba. Yang sebelah kiri artinya tidak seutama domba, berarti kambing. Beda nggak kambing sama domba? Mirip bagi kita yang bukan gembala, yang cuman makan. Oh ini daging apa nih? Kayaknya daging domba apa kambing mirip-mirip gitu kan. Tapi pemeliharanya tahu. Yang paling gampang adalah domba itu tidak sama sekali. Karena apa? Kromosomnya aja beda jumlahnya. Kromosom, genetiknya saja sudah beda sekali. Ya, yang 154, 160. Yang mana yang lebih banyak? Yang kambing. Kambing itu kayak kebanyakan. Kromosomnya ada kelebihan daripada domba. Bukan salah Pak, memang begitu Pak. Ya udah. Kambing adalah orang-orang yang berbeda sifatnya dengan domba dalam poin 1. Domba itu apa kelebihannya? Domba itu bulunya Pak, itu rata-rata pasti kriwil, selalu kriwil. Kriwil itu artinya bisa dicukur dan jadi wool. Wool yang Anda pakai untuk menutupi keteranjangan kita, menutup pendinginan dan seterusnya. Itu wool. Sementara bahan terbaik dan termahal sementara masih wool. Selain satin dan linen dan lain-lain. Tapi wool itu mahal sekali. Masih mahal selain sutra pasti ya. Tapi wool itu alamiah. Nggak usah nunggu dari ulet-ulet gitu kan kayak sutra. Wool. Nah wool itu dari domba, bukan dari kambing. Kalau Anda potong itu cukur bulunya kambing, Anda bisa kena alergi. Kan gitu kan? Siapa yang mau pakai Pak? Ya udah. Yang namanya bulu kambing tidak memberkati. Kalau kulitnya masih bisa. Kalau ngomongin domba, bulunya domba sudah bisa memberkati orang banyak. Kemudian domba jelas nurut. Kan Tuhan kan bilang kan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka mengikut aku. Domba itu nurut. Domba itu nurut sekali dalam, ya kita nanti bahasnya waktu ini terhabis, Yohanes 10 dan seterusnya ya. Tapi domba itu mendengarkan. Domba itu tenang. Kambing itu nggak bisa tenang. Kambing harus diikat secara teori. Karena dia pasti akan lepas jalan-jalan. Domba hanya makan yang di bawah, yaitu rumput. Dia tidak makan semua yang hijau. Sedangkan kambing, semua yang hijau dia makan semua. Mau atas, bawah, tetangga, semua diambil semua. Itulah kambing. Ya, kambing selalu ekornya naik ke atas. Domba selalu ekornya turun ke bawah. Domba itu ekor itu menunjukkan semangat kedagingan, keduniawian. Ekor itu ngomongin semangat kehewanan. Selalu naik kalau kambing.
Kalau Anda lihat kambing ekornya turun, itu bukan kambing, itu kambing-kambingan. Domba harus ekornya turun. Kalau ada domba ngakunya tapi naik ekornya, ini domba kedagingan. Yang ngakunya domba Yesus tapi penuh dengan kedagingan. Tidak cocok. Domba pasti beda sama kambing dalam banyak sekali hal, banyak sekali. Ini ya contohnya. Itu tanduknya yang namanya kambing selalu tajam ke depan, siap untuk nabrak siapapun. Bisa jadi senjata. Sedangkan domba itu meliuk, tidak bisa untuk nusuk orang lain. Seakan mengarah ke dirinya sendiri. Maka domba itu nggak bisa nusuk, itu kambingnya, tanduknya nggak bisa. Ya, intinya domba dan kambing itu beda dari sifat, sikap, semua genetik beda semua. Anda ngaku anak Allah, hati-hati. Yuk kita lihat lagi, yuk lanjut, ayatnya 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Domba dapat kerajaan Allah. Yang di sebelah kanan Allah, katanya, di sebelah kanan gembala, dapat harta sorgawi. Kerajaan Bapamu. Ya, terima kerajaan Bapa, anak Allah pasti. Diberkati, ingat, diberkatilah, gitu tadi dapat. Ya, Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. orang asing itu definisinya adalah orang-orang minoritas dalam segala kehidupan Anda bermasyarakat. Orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang sedikit temannya, konconya, orang-orang yang sedikit rasnya, sukunya, itu disebut orang-orang asing dalam teori rohani kita. Nah, orang-orang itu, kata Yesus, kalau Anda berkati mereka, ya itu benar-benar anak Allah. Disebut kerajaan Bapa nanti Anda dapat. Ya, terus mereka nanya, ayatnya ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Orang-orang apa? Orang-orang benar. Righteous. Dikaios bahasa Yunani, sadik orang Ibrani bilangnya. Orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, kapan kami lihat engkau lapar ke kami? Kapan kami sedekah untuk engkau ya? Tapi Tuhan Yesus bilang apa di ayat 40? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Paling hina, paling rendah. Kalau Anda berkati, itu Anda lakukan untuk aku, kata Yesus. Itu disebut perbuatan orang nyata, orang benar. Disebut kaum sedekahan. Itu yang Yesus bilang. Nah, maka dapat semuanya. Oh, berarti orang benar, anak Allah itu sedekahan. Oh, pasti. Tapi Anda lihat ayat berikutnya. Kepada yang sebelah kirinya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Hai kambing-kambing, gitu maksudnya kan. Enyahlah. "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Terkutuk, bukan penuh berkat. Terkutuk, apa? Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Rupanya anak-anak iblis, malaikat-malaikat iblis, pengikut-pengikut iblis, yaitu orang-orang yang Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. loh, kita semua begitu nggak? Kalau ada orang lapar, Anda kasih makan nggak? Enggak, Anda pikir, loh emang lu siapanya gua, kenapa gua mesti kasih makan? Ya, terus dijawab. Yesus terusin, waktu aku haus, kamu nggak ngasih aku minum. Loh, salahnya apa Pak? Saya kan nggak bikin Anda haus, saya nggak bikin Anda lapar, saya nggak pernah nyusahin Anda. Nggak cukup. Tuhan minta Anda sedekahan. Sedekah itu bukan soal Anda yang salah sehingga Anda balas budi, kasihan dia karena lo yang nyebabin dia miskin. Bukan. Pokoknya dia susah, Anda berkati. Itu alasannya nggak ada. Karena namanya belas kasihan atau sadik. Orang-orang bersedekah. Lanjut, ayat 45 langsung karena ditanya, kapan kami lihat engkau lapar? Dijawab, Yesus 45. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Bapak Ibu tidak memberkati orang yang sedang butuh berkat tidak benar. Disebutnya oleh Yesus, kamu bisa kena hukuman. Karena kamu tidak memberkati orang-orang yang membutuhkan di saat sekarang. Dengan kalimat tegas lanjutannya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, udah jelas. Orang-orang yang tidak peduli sesamanya yang membutuhkan akan masuk dalam siksaan yang kekal. Disebut anak iblis. Tetapi orang-orang benar, kaum sadik. Anda ngaku doa apa? Kami rajin sekali. Tapi Anda tidak peduli orang lain. Doamu, Tuhan, supaya lindungi keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang yang memberkati hidup kami. Tapi Anda tidak lupa memberkati orang-orang di tempat lain yang membutuhkan berkat-Mu. Anda belum tentu punya uang, tapi Anda bisa mendoakan. Anda belum tentu mendoakan orang, Pak. Anda mendoakan keluargamu itu jago,
Mendoakan orang yang tidak Anda kenal, satu, itu sulit. Mendoakan orang yang jahatin Anda, lebih sulit lagi. Orang yang paling hina termasuk orang-orang yang jahatin Anda. Kalau Anda mampu doain, tapi jangan doain supaya mereka cepat mati. Doain supaya mereka bertobat. Itu Anda akan dapat balasannya waktu Yesus datang. Nah, Bapak Ibu, terakhir kita buka 1 Yohanes 3, lihat ayatnya yang terkenal ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4, harus cepat sekali selesai. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4 yang terkenal sebagai teori hukum dosa. Dosa itu artinya melawan hukum Allah. Apa dosa pertama? Adam. Adam itu ngapain? Disuruh nggak boleh makan buah pengetahuan, dia makan. Itu disebut melanggar maunya Allah. Disebut dosa pertama. Apapun yang melanggar maunya Allah disebut dosa. Itu harus Anda tahu. Jangan ngarang-ngarang, jangan bilang, dosa lo. Dosanya apa? Allah maunya anak ini. Yuk kita lihat ayatnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu belajar teorinya dari awal. Ya, tolong basic dulu supaya jangan lompat, takutnya jatuh, sakit. Ya, lihat ayat 4 ini, dosa nggak boleh. Anda lihat ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak dosa. Oleh sebab itu kalau Anda terus berbuat dosa nggak boleh. Ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Yang namanya teori dosa berarti melawan hukum Allah. Itu yang ingat baik-baik. Jangan sembarangan dosa-dosa itu arti melanggar hukum Allah. Dan itu Tuhan mau kita hidup kudus. Kudus itu teorinya dipisahkan ya dari yang lain dan kita mengikuti maunya Allah. Itu kudus. Nah, teorinya setelah ngomong kekudusan, langsung ayat 7 ini disebut teori kebenaran atau righteousness. Silakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang namanya benar artinya berbuat kebenaran sedekah, itu disebut teori anak-anak Allah, anak-anakku jangan sesat. Karena banyak orang ngomong kekudusan tapi tidak menjadi berkat bagi sesama. Tetap bisa sesat katanya. Yohanes ngasih tahu itu hati-hati sesat juga karena Anda tidak jadi berkat buat orang lain. Di ayatnya tadi ke-7. Ya, iblis itu tidak berbuat kebenaran. Ya, lihat ayatnya sekarang ayatnya ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Anda ngaku anak Allah, tapi please introspeksi, pikirin, karena kita bisa bertobat. Bertobat itu artinya selama kita masih ada nafas, kita masih bisa. Ya kalau udah mati nggak bisa. Ya kalau Bapak Ibu anak-anak Allah ngakunya, tapi domba ngakunya. Mengaku anak Allah, malaikat Allah, dan seterusnya. Tapi kalau Anda tidak berbuat kebenaran, katanya anak-anak iblis. Dengan penjelasan cukup banyak setelah itu. Nah, karena waktunya habis, Bapak Ibu, tolong pegang baik-baik dulu yang simple, yang paling basic. Kekudusan dan kebenaran dua-duanya super penting untuk bisa masuk kerajaan Allah. Ya, tapi Tuhan ngomongin soal upah, itu ada hubungan dengan kebenaran terus. Atau kita punya sedekah. Apapun yang kita lakukan, karena Tuhan Yesus, Tuhan akan balas semuanya. Anda doain orang-orangnya nggak tahu kok Anda doain. Itu Anda sudah akan dibalas oleh Tuhan. Semua apa yang Anda lakukan, Tuhan balas. Yang dibalas itu bukan kekudusanmu, karena kekudusan itu Anda tidak lakukan. Anda menerima. Yang namanya kekudusan itu Anda terima, karena Tuhan Yesus yang menguduskan Anda. Sedangkan kebenaran adalah perbuatan karena Roh Allah yang membuat Anda kuasa karunia untuk membuat Anda mampu berbuat kasih kepada sesama. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kita doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas kasih karuniamu, atas kesempatanmu, sehingga semua jemaatmu, semua hamba-hambamu, anak-anakmu di seluruh dunia, hamba-hambamu di seluruh dunia, bisa percaya bahwa mereka ternyata benar anak Allah, bukan karena jas pelayanan mereka, bukan karena mereka adalah keluarga, orang terpandang secara rohani, namun karena ternyata mereka sangat peduli sesama, percaya Yesus, bisa mengasihi karena kasih karunia, bukan karena kekuatan, kehebatan, kasih mereka sendiri, namun karena Tuhan ubahkan hati mereka, sehingga mereka bisa penuh peduli kepada sesama, maka mereka telah berbuat kebenaran hari demi hari ini. Namun biarlah Tuhan, kami hidup bukan untuk masa lalu kami, namun kami percaya kami bisa diubahkan hari ini, sampai selamanya, karena kami tidak tahu kapan kami harus menghadap Engkau atau Engkau datang ke dunia ini. Maka biarlah dalam segala keseharian, jam-jam kami, juga menit-menit kami, biarlah kami peduli orang lain. Mau menjadi berkat bagi sesama kami yang lebih hina, bahkan yang paling hina. Orang-orang yang jahat yang dijauhkan orang, orang-orang yang harus kami doakan, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang di tempat sakit, orang-orang yang miskin dan lemah, orang-orang yang paling hina.
Kalau kami percaya Tuhan, kami ingin menjadi berkat nyata bagi mereka, baik dalam harta maupun juga dalam doa. Semua itu tidak akan sia-sia. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hambamu di seluruh dunia saat ini. Orang-orang yang berdoa terus kepadamu Tuhan, biarlah mereka Kau lengkapi, Kau perlengkapi dengan kekuatan ajaib untuk mendoakan orang lain. Seperti Bapa kami Abraham, yang disebut Bapa orang benar, Bapa orang sadik, karena selalu mendoakan bahkan orang-orang jahat sekalipun supaya mereka bertobat dan selamat, yaitu mendoakan Sodom dan Gomora sekalipun. Bapa kami Abraham menjadi bukti perbuatan sedekah dengan berperang sungguh melawan Kedolomer untuk membebaskan orang, mau menyusahkan diri untuk orang lain, mau menjadi berkat nyata, bahkan mengasihi Allah dengan mau memberikan anak yang tunggal Ishak untuk dikorbankan, anak sahnya Ishak yang utama mau dikorbankan untuk Allah karena mengasihi dengan sungguh. Biarlah kami percaya konsep kasih yang sejati ini Tuhan, yang dibuktikan dengan nyata, berkorban nyata, memberkati nyata orang lain. Dan biarlah juga kami boleh ya Tuhan memberkati gereja di mana kami diberkati ini. Biarlah setiap persembahan Tuhan Yesus berkati, karena mereka adalah orang-orang yang percaya gereja telah menjadi alat kebenaran-Mu, menjadi berkat nyata bagi sesama kami melalui karya gerejawi, karya ilahi yang nyata melalui tindakan ibadah yang aktif. Engkau sediakan mimbar ibadah bagi semua hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan dan untuk berbicara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik pada kami semua hamba-hamba Allah, karena kami semua benar-benar hamba-hamba-Mu. Kami semua benar-benar anak-anak-Mu juga. Maka biarlah kami semua yang mendengarkan, yang berkata-kata, kami semua terus-menerus digunakan oleh Engkau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kiranya semua firman mengubah kami semua, dan biarlah semua yang mereka lakukan untuk gereja, yang mereka berkati gereja, apapun yang mereka lakukan bagi sesama mereka, yang mereka sungguh-sungguh kerjakan karena sungguh percaya belas kasihan ada di hati mereka kepada sesama. Biarlah mereka lakukan itu semua karena Tuhan Yesus kami. Bukan hanya karena rasa kasihan atas dirinya sendiri, tapi karena kemurahan, kuasa Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib kami. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Dengan kami percaya perjamuan kasih yang Tuhan berikan, Engkau akan berikan tubuh dan darah-Mu yang ajaib. Engkau berikan urapan Roh Kudus-Mu yang ajaib kepada kami semua. Biarlah kiranya semua persembahan Kau berkati. Biarlah nama Yesus ditinggikan saja. Biarlah hanya nama Yesus yang dimuliakan. Biarlah kami semua tidak mengincar kekayaan lagi. Biarlah kekayaan Tuhan Yesus berikan kepada hamba-hamba-Mu, agar mereka lebih berguna bagi sesamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Damai sejahterakanlah kami semua anak-anak Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama. Yesus, Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, mari jemaatnya di rumah kita bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan mengenai tubuh dan darah Kristus kita. Ya, di mana Yesus sendiri yang berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, bukan makan roti, bukan minum anggur. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya itu yang menerima hidup kekal, akan kubangkitkan pada akhir zaman dan seterusnya. Bapak Ibu, ada banyak sekali hal-hal yang dijanjikan Allah. Ya kalau Bapak Ibu punya anak, ya Anda tentunya nawarin waktu anak kecil, dikasihnya, ditawarkannya adalah, gimana kamu mau mainan anak-anak ini enggak? Oh mau. Ya, tapi waktu dia mulai besar, ditawarkannya mulai naik. Jadi lebih banyak, lebih lengkap, lebih kompleks yang ditawarkan. Sebagai anak-anak Allah, kita harusnya mirip dengan Allah. Makanannya Allah apa, itu akan menjadi makanan kita. Di mana Sang Firman adalah makanan kita. Yesus sendiri adalah Sang Firman. Nah, Yesus sebagai Sang Firman adalah daging dan darahnya yang dia berikan. Itu sebabnya memang ini aslinya, sepertinya simbolik. Tapi Yesus mengulang-ulang terus di Yohanes 6. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dan seterusnya. Gara-gara itu, dalam Yohanes 6 ayatnya ke-66, sejak ngomongin perjamuan kudus yang seperti itu, orang tidak tahan. Kenapa ngomong tubuh darah Yesus kok seakan-akan benar-benar dagingnya, benar-benar makanan, harus makan dagingnya, barang siapa tidak makan dagingku, tidak minum darahku, itu sangat membingungkan. Mainan bagi anak kecil menyenangkan. Tapi kalau anak kecil ditawarin, dikasih bukan mobil, dikasih suatu aset, suatu saham, dikasih berlian, anak kecil nggak akan bisa sukacita. Ya, mereka sukanya mainan dan seterusnya. Yang ditawarkan Tuhan adalah menjadi seperti Tuhan. Karena anak Allah serupa dengan Allah aslinya. Bapak Ibu, waktu nanti Tuhan datang, ya di hari kedatangannya itu, kita semua yang menjadi miliknya akan dibangkitkannya, yang jadi miliknya, yang disebut milik Kristus. Tapi sebagai suatu persyaratan, menurut Yohanes 6, harus makan dagingnya, minum darahnya. Ini persyaratan resmi. Maka tolong percaya, sebagai orang Kristen bukan hanya percaya Yesus. Iblis juga percaya Yesus. Maksudnya percaya Yesus. Kita percaya Yesus, Yesus Maha Kuasa. Iblis juga tahu Yesus itu Maha Kuasa, itu nggak ada artinya. Ngomong, oh saya percaya Yesus itu yang Allah. Loh, Iblis juga percaya Yesus itu Allah. Ya, semua kalangan roh-roh jahat percaya Yesus itu Maha Kuasa. Ya kalau cuman begitu doang, Anda nggak bisa sebut Anda anak Allah, pengikut Kristus. Pengikut itu artinya ngikutin yang Yesus mau dan Yesus suruh. Nah Yesus suruh makan dagingnya, minum darahnya. Dalam Yohanes 6 ayatnya ke-66 dikatakan, Yohanes 6 ayat 66, biar gampang kan kesannya 666, ya biar gampang. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bayangkan, Yesus mengajarkan sesuatu, murid-muridnya nggak mau ikut lagi. Hanya gara-gara apa? Ngajarin perjamuan kudus versi Yesus. Kalau Anda sebagai orang-orang gereja di dunia, banyak aliran. Ya, boleh banyak aliran, tapi tolong jangan anggap remeh yang Tuhan ajarin dalam Yohanes 6. Ya, dalam Yohanes 6, Anda lihat ayatnya ke-48, Yesus bilang, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Kata makan daging dan minum darah Yesus itu wajib Anda pegang. Tidak ada simbolik di sini, saya mohon.
Jangan nganggap ini simbol, oh itu simbol tubuh Yesus. Mohon, saya mohon. Kita semua pelajar kitab suci. Tapi Anda hanya bisa lihat dari buahnya. Jangan kita adu ilmu. Wah, kita menurut teologi begini artinya itu simbolik dan seterusnya. Kita nggak usah debat. Lihat ujungnya dari buahnya aja. Ya, orang banyak kelihatan dari tandanya, gayanya, tanda itu ya di depan. Ya, tanda di depan. Tapi kalau buah di belakang, agak kelamaan dikit. Tapi Anda bisa lihat apakah banyak orang bisa kudus ya dengan makan tubuh darah Yesus dengan benar. Banyak orang diubahkan, hatinya penuh kasih, jadi peduli orang lain karena tubuh darah Yesus yang benar. Ya, Bapak Ibu harus percaya tubuh darah Yesus yang benar. Bukan simbolik tubuh darah Yesus. Kalau enggak percuma, apa artinya kalau semua simbol, semua orang bisa ngangkat tubuh darah Yesus. Tapi kalau benar-benar tubuh darah Yesus yang benar, Tuhan mau kita serius. Sebab kita dapat petunjuk yang resmi. Ya, kalau kita makan tubuh darah Yesus tanpa mengakui, itu bisa mendatangkan hukuman. Dalam 1 Korintus 11, di ayatnya ke-25 kita lihat. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu tambah firman Tuhan Yesus, itu tubuh Yesus sendiri kita makan. Sang firman yang akan kita makan. 1 Korintus 11 ayatnya ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu yang dibicarakan. Kalau Anda makan minum perjamuan kudus, tanpa mengakui itu benar-benar tubuh Tuhan. Benar-benar bukan Anda akui itu kan simbol. Tidak bisa. Benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus kita. Ada amin? Kalau Anda akui, hukuman tidak akan menimpa kita. Tapi kalau Anda terus simbolik saja, nggak apa-apa, lanjutin. Ya Anda bisa lihat hasilnya. Kita lihat. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Lemah, sakit, dan meninggal karena sakit. Itu menjadi kebiasaan orang-orang dunia. Tapi suatu perjanjian resmi, orang yang makan minum tubuh darah Yesus dengan benar, percaya itu tubuh darah Yesus beneran, menanggung semua salah kita, kutuk kita, sehingga kita boleh terima kesembuhan karena karyanya disalib. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus, beliau dikorbankan, Tuhan Yesus dikorbankan. Supaya kita tidak kena kutuk dosa, tidak kena sakit, tidak kena kelemahan. Ya, dan juga tidak miskin. Ya, kita nggak bicara kaya, tapi jangan miskin. Ya, kita tolak lemah, kita tolak miskin. Tolak sakit-sakitan, tolak miskin. Jangan kami tolak miskin, tapi minta kaya. Nggak ada, kita minta Roh Kudus. Tapi tolak sakit, tolak miskin. Tetap harus akui, itu maunya Tuhanmu. Sehingga barang siapa makan, minum, mengakui tubuh Tuhan Yesus beneran, hukuman tidak menimpa kita. Silakan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Menguji diri kita sendiri. Jadi Anda ngangkat perjamuannya, jangan orang lain suruh ngecek. Ini udah benar belum saya? Bukan, diri sendiri masing-masing ngakui nggak itu tubuh Yesus. Kalau Anda sudah mengakui, masing-masing mengakui, hukuman tidak menimpa kita. COVID-19, ya menurut teori rohani, menurut saya ada dalam Wahyu 9. Menurut saya, tapi kan itu bisa ada perdebatan. Ya lihat buahnya nanti. Selesai nggak dalam waktu singkat ini? Kalau selesai, Anda buka Wahyu 9, lihat urutan-urutannya nanti. Nanti kapan-kapan Anda belajar. Ya, tapi masih panjang. Yang kita harus lakukan nyata, nggak usah nunggu kapan, seperti Anda kaum nabi aja. Ya, kita bernubuat. Ya, tapi nggak usah sibuk bernubuat, tapi buahnya nggak cocok. Ya, buahnya harus tepat. Hukuman tidak menimpa kita. Sakit-sakitan jangan, miskin jangan cari kaya, jangan cari jadi atlet. Kita tolak miskin, bukan jadi orang kaya. Loh, orang kalau tolak miskin berarti kaya apa? Enggak. Kalau Anda tolak sakit, artinya atlet gitu? Anda tolak sakit artinya atlet nggak Pak? Tidak. Masa tolak sakit artinya jadi atlet? Tidak sakit. Ya itu misi panjang, masih ada sehat. Habis sehat, kuat. Habis kuat, kuat banget. Luar biasa. Nah itu disebut golongan atlet. Kalau Anda tolak miskin, bukan langsung Anda jadi kaya, tapi tidak miskin. Tidak kekurangan, disebut damai sejahtera. Malah bisa memberkati sesama dalam hal biasamu. Kita nggak bicara yang lain, cukup. Ada makanan, pakaian. Loh, nggak dibatasi makanannya Tony Romas, boleh, tapi habis COVID lah ya. Tidak dibatasi, pakaiannya tidak dibatasi. Oh tidak boleh pakai Louis Vuitton Pak. Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Makanan, pakaian cukuplah. Karena kita nggak bisa bawa apa-apa ke dalam dunia dan nggak bisa bawa apa-apa keluar.
Tuhan janji, orang Israel perjalanan dinas mereka dari Mesir ke Israel, ke tanah Palestina, mereka tidak punya rumah tinggal. Tapi makanan dan pakaian cukup. Kita bandingkan sekarang masalah, Yesus sudah bilang, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Yuk kita lihat langsung sekarang. Kalau Anda buka Nehemia 9 ayat 21. Tolong ditunjukin. Nehemia 9 ayat 21. Karena banyak orang nggak tahu cara buka Nehemia. Ya, Nehemia 9 ayat 21. Ya. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Itu Tuhan Yesus janjikan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ini bedanya, roti mana dengan tubuh Kristus. Anda makan tubuh Kristus lebih dari roti mana, itu jaminan. Tapi roti mana itu ngomong cukup, tidak kekurangan. Anda bisa lihat dalam Nehemia 9 tadi, baju mereka nggak rusak. Ya, mereka tidak kekurangan, mereka berkecukupan. Tapi tidak membuat mereka punya rumah di mana-mana. Tidak punya rumah di sepanjang jalan dari perjalanan dinas dari mereka ke Mesir ke Israel. Mereka punya rumah sampai di Israel. Rumah kita di sorga. Ada amin? Bapa kita, Yesus datang menyediakan tempat nanti buat kita semua. Ya, sehingga kita percaya hidup cukup, makanan pakaian selalu tersedia. Jangan beli hotelnya, nikmati bintang 5 hotelnya. Kalau Anda kaya sekali, Anda jangan beli pesawatnya. Pesawat, wah first class Pak, oh saya beli Pak jetnya. Nggak usah, yang penting Anda selalu dibayarin. Itu disebut hidup dalam comfortness. Atau kalau bahasa ininya, bicara parakletos itu bukan penghibur. Tapi kenyamanan, ketentraman. Tenang, tentram, itu Tuhan janjikan. Maka Nehemia 21, tapi kan kalau satu saksi suatu perkara belum sah Pak. Silakan buka Ulangan 8 ayatnya ketiga. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3, sama masalah roti mana. Karena Yesus yang bilang, aku roti hidup, nenek moyangmu makan mana, itu Yesus yang ngomong. Bedanya, silakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Amin. Ya, lihat ayat keempatnya, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Anda bukan suruh jualan pakaian, bukan pakaiannya nggak ada yang lapuk. Pakaian yang di tubuh kita tidak ada yang rusak. Ya, dan kakimu tidak menjadi bengkak. Kita bicara bukan perutmu, kakimu. Artinya bisa selalu jalan. Itulah konsep bangsa Israel, jalan terus. Anda diberi kuasa, makanya ngangkat roti mana, ngangkat darah Yesus juga kita percaya. Tubuh dan darah Yesus kita angkat, kita diberi kuasa. Kasut nggak rusak, kaki nggak bengkak. Untuk jalan, menjadi berkat bagi sesama, jangan malas. Jadi berkat buat orang lain. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Maka janji Allah, orang yang makan tubuh darah Yesus tidak kekurangan. Ya, mereka tidak sakit-sakitan. Mereka bisa jadi berkat buat sesama. Dulu di zaman para rasul, habis Yesus ngajar, rasul-rasul mereka semua ngajar di mana-mana, bergerak kemana-mana, jadi berkat buat orang-orang kudus di mana-mana. Yang terjadi adalah mereka mati Pak dibunuh, bukan mati sakit. Mereka tidak sakit-sakitan. Mereka hidup penuh, cukup, tapi bukan cari kekayaan. Ingat jangan jadi umpan, ya jangan dikasih umpan, ada ambel, samber. Wah ada duit nih, samber. Ya jangan kesamber. Anda anak-anak Allah, Anda ngincer harta sorgawi. Anda pasti akan dibalas waktu Tuhan datang. Yaitu sebabnya kalau makan tubuh dari Yesus, Anda diberi kuasa. Berjalan terus di padang gurun dunia ini menjadi berkat bagi sama dan diberi kuasa yang ajaib. Ada amin? Yuk kita siapkan tubuh Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan. Ingat disebut Sang Firman. Harus berkata-kata. Di rumah masing-masing potongan roti. Yang penting roti, jangan nasi. Roti. Ya, kalau aduh nggak ada roti tawar. Roti apapun itu roti. Apapun yang Anda bisa angkat, kalau bisa ada yang lama, potongin, kecil pun roti. Ya, tapi yang penting roti. Nanti kalau ngangkat yang darah Yesus, yang penting anggur. Mau itu ada sari anggur ya, terbaik memang bisa jus anggur, bisa juga wine, karena mengandung anggur. Itu terbaik. Ya karena itu perjanjiannya. Dia Yesus mengangkat cawan berisi anggur. Anggurnya dalam bahasa mereka itu bisa artinya anggur yang ada alkoholnya, bisa juga yang tidak. Kata Yayan itu bisa dua-duanya. Ya sehingga tidak harus yang mengandung alkohol, tidak harus. Tapi harus diangkat, diakui sebagai tubuh dari Yesus, maka tidak kena COVID, tidak kena. Secara teori yang angkat perjamuan kudus, habis Paskahan kemarin, tidak mungkin mati kena COVID, tidak mungkin.
Kecuali ngangkat perjamuannya, bukan palsu ya bahasa saya, itu Anda anggap simbol. Atau Anda tidak punya iman, bahwa waktu Anda angkat berarti Anda lagi tinggikan karya salib Yesus. Itu doang. Waktu Anda anggap tinggikan karya salib Yesus, in teori tidak mungkin kena COVID, tidak mungkin. Ya tapi tetap kita harus pakai masker Pak, tetap. Itu kan disuruh pemerintah. Ya lain ceritanya, bukan karena takut Pak, disuruh kita ikuti. Ya, oh enggak jabat tangan, disuruh Pak, bukan karena takut. Disuruh kita ikuti, itu bedanya. Ya tapi secara teori tidak mungkin meninggal karena COVID, tidak mungkin. Ya ini berdasarkan iman yang kita tahu di kitab suci. Ya tidak mungkin. Ya dan Wahyu 9 bilang yang ada meterai Allahnya tidak mungkin kena. Yang disebut nanti ada minyak urapan. Kita doa, kita jangan diam saja, kita berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh sorgawi kami, kuasa sorgawi kami, makanan, sumber kekuatan, sumber pemeliharaan sorgawi kami. Kami anak-anak Allah, kami dipelihara oleh Bapa sorgawi kami. Oleh tubuh Kristus ini, kami dipelihara ajaib. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan, kami disembuhkan, dilindungi, dipagari, diberkati. Makanan pakaian kami senantiasa dicukupkan, bahkan kami diberi kuasa menjadi berkat yang nyata bagi sesama kami. Kami diberi kuasa kekuatan, kesejahteraan untuk memberkati selamanya. Oleh tubuh Kristus ini, kami bahkan dipelihara, dilindungi ajaib, diperisai, dipagari ajaib, sehingga kami tolak COVID-19. Agar kami dan keluarga kami yang makan tubuh darah Kristus ini dijauhkan dari menularkan COVID-19 kepada siapapun, dijauhkan dari tertular COVID-19 dari siapapun, sehingga kami dilindungi, dipagari, diberkati ajaib untuk menjadi berkat yang nyata bagi sesama kami karena kuasa karya salib Tuhan Yesus ini. Oleh tubuh Tuhan Yesus ini kami diberi makanan sorgawi, energi sorgawi, kuasa sorgawi, menjadi anak Allah yang berhasil, yang memberkati sesama, yang berkuasa membawa kekudusan Tuhan Yesus, kuasa darahnya, kuasa salibnya kepada orang banyak di sekitar kami, memuliakan nama Yesus kami dimanapun kami ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang roti hidup yang telah turun dari sorga, menyembuhkan penyakit kami, memberkati segala kesehatan kami, sehingga dari ujung kepala sampai ujung kaki kami layak disembuhkan. Kita turunkan dulu, silakan doa. Tolak semua penyakitmu, semua perkataan penting sekali. Ya, jangan diam saja, tolak. Kita diminta percaya menolak semua nama penyakit kita, semua nama yang bisa disebut di bawah nama Yesus. Sehingga kalau Anda malas menyebut nama sakit Anda untuk ditolak, itu merugikan Anda sendiri. Silakan doa. Kita angkat tubuh Kristus kembali. Kita doa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan di Yohanes 6, bahkan berkali-kali melalui gembala sidang kami, bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus kuasa lebih dari roti mana. Kami beri kuasa memberkati sesama secara ajaib. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, hidup kami penuh kuasa untuk memberkati sesama. Kami tolak semua lemah, kami tolak semua miskin, kami disembuhkan, kami dipagari, diberkati, menjadi berkat, menjadi mulia untuk nama Yesus kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang roti hidup yang telah turun dari sorga, inilah tubuh sorgawi, inilah tubuh Tuhan Yesus kami ajaib. Amin. Kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita telah makan. Orang kalau makan itu bukan cuma merasa kenyang, tapi harus tahu dampaknya. Anda diberi kekuatan dari sorga, Anda dikasih makan. Kalau ada orang dikasih makan oleh orang lain, berarti dipelihara oleh orang yang ngasih makan. Itu adalah suatu hal yang wajar. Dan itu yang Tuhan omongin dari tadi. Makanya tidak kekurangan baju mereka nggak rusak, mereka dipelihara oleh Allah. Kalau Anda bisa melihara ikan, Anda harus bisa ngasih makan ikan. Siapapun yang ngasih makan Anda, dia masih melihara Anda. Itu adalah suatu perjanjian resmi di dunia. Ya, kalau Anda disebut orang yang dipelihara Bapa, Anda harus dikasih makan oleh Allah. Makanya Anda disebut doa Bapa kami ada ajaran, berilah kepada kami hari ini roti sehari-hari kami. Tolong jangan diubah-ubah teks aslinya. Makanan lah, ya,
sehari-hari, bukan, roti sehari-hari kami. Setiap hari harus doa. Bukan doa apa? Doa perjamuan kudus adalah suatu bukti. Tuhan ngajarin berilah pada kami hari ini roti sehari-hari kami. Ya, itu berarti Tuhan mau Anda dipelihara. Itu adalah suatu janji. Anda anak Allah, boleh doa kepada Bapamu. Tuhan, tolong dong saya dipelihara. Ya udah, nih makan ya. Itu makanan. Orang tua yang baik harus kasih makan sama anak-anaknya. Jadi kalau Anda nganggap ini simbol makanan, berarti Anda akan diberkati secara simbolik. Kalau Anda percaya ini benar-benar makanan dari Allah, Bapamu, Anda akan dipelihara beneran. Anda percaya ini simbolik saja, diberkati simbolik. Jadi ngomong doang. Ya tolong percaya, tapi berkatnya tolong jangan ngomongin, tambah kaya semua ini berhasil. Sebentar. Yang penting tidak kekurangan dan harus utama jadi berkat buat sesama. Itu terus patokan, itu buah yang nyata. Ya, maka Bapak Ibu, Anda barusan makan tubuh Tuhan. Artinya bukan hanya soal diberkati dipelihara, mohon maaf, ada satu lagi kalimat penting dalam Yohanes 6, kubangkitkan di akhir zaman. Kebangkitan itu bicara tidak mati lagi, disebut hidup kekal. Maka orang yang makan tubuh Kristus bisa dapat tubuh kayak Tuhan Yesus yang bangkit. Itu perjanjian resmi. Maka siapapun yang percaya ini tubuh Yesus, Anda barusan makan tubuh Yesus. Bukan cuma ini makanan dari sorga, itu satu hal. Tubuh Yesus, Anda menyatu dengan tubuh Yesus. Maka Anda bisa memiliki tubuh kebangkitan waktu Yesus datang. Maka tanpa makan tubuh dari Yesus, mohon maaf, Anda melanggar perintah Tuhan. Karena Anda berarti nggak terlalu mikirin soal kebangkitan, harus percaya. Sehingga Anda diubahkan tubuhmu kelak. Tuhan akan bikin Anda waktu Yesus datang serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ada amin? Kita angkat dari Yesus. Kita siapkan, kita doa, jangan diam saja, kita berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari kayu salibnya. Darah perjanjian baru dan kekal yang menghapus semua dosa kami. Sehingga kami diampuni. Sehingga segala kutuk dosa dilepaskan dari kami. Sudah dibayar lunas di kayu salib. Bahkan oleh darah Yesus ini kami dibeli, dibayar lunas. Sehingga kami menjadi milik Tuhan Yesus kami. Maka tidak ada yang bisa mengganggu milik Tuhan Yesus kami. Kami sudah milik Tuhan Yesus. Maka kami dilindungi, dipagari, diberkati ajaib. Sehingga kami tolak kuasa iblis, tidak bisa mengincar kami lagi. Maka kami tolak kuasa dosa, kami tolak sakit-sakitan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penderitaan, kami tolak kegagalan, kami tolak kesialan, kami tolak bahaya celaka, kami tolak ikatan dosa, kami tolak kutuk akibat dosa, kami tolak serangan roh jahat, kami tolak COVID-19, kami dilindungi, dipagari, diberkati ajaib, senantiasa berkuasa. Kedua, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kami. Oleh darah Yesus ini, kami diubahkan semakin serupa dengan Yesus kami. Untuk menjadi berkat yang nyata bagi sama kami secara ajaib. Kami terima kuasa, DNA, genetik ilahi. Oleh darah Yesus ini, kami terima kuasa ajaib. Disuntikin darah Yesus ini, kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus kami. Untuk mengasihi, memberkati sesama, memuliakan nama Yesus secara ajaib dengan kuasa ilahi. Bukan karena kebaikan kami sendiri. Oleh kuasa darah Yesus ini, kami diubahkan menjadi ajaib bagi Allah kami, untuk Allah kami. Maka kami menjadi berkat di bumi. Oleh darah Yesus ini, kami diubahkan ajaib. Bahkan segala penyakit dihancurkan kuasanya. Segala kutuk dihancurkan kuasanya. Oleh darah Yesus ini, kami tolak semua kuasa dosa. Kami tolak semua kuasa dosa, ikatan dosa, kutuk dosa. Kami dikuduskan secara ajaib. Kami diubahkan, kami takut dosa, kami tolak dosa, kami diubahkan secara ajaib. Kami bukan lagi takut miskin, kami menolak dosa, kami diubahkan ajaib. Hati kami baru, menjadi serupa dengan para rasul, serupa dengan para nabi, serupa dengan semua murid-murid Yesus yang berhasil, yang mau meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi berkat yang nyata bagi sama mereka. Agar kami diubahkan oleh darah Yesus ini secara ajaib. Bahkan kami doa, oleh kuasa tubuh darah Yesus ini, kami semua disembuhkan, penyakit kami disembuhkan. Silakan doa, turunkan dulu, kita doa. Semua penyakit Anda layak sembuh sempurna oleh kuasa darah Yesus ini juga. Silakan doa. Kita angkat darah Yesus kembali, kita doa. Bapa Surgawi, kami percaya oleh kuasa darah Yesus ini, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan. Kami yang telah berdoa, kami telah mengangkat darah Yesus yang meninggikan darah Yesus ini, kami percaya semua bilur Yesus menghasilkan darah
darah yang kami angkat berasal dari bilur-bilur Yesus. Maka segala penyakit kami, dari ujung kepala ujung kaki kami, layak disembuhkan. Maka kami percaya Tuhan, dengan segala kelemahan, cara doa kami masing-masing, dengan segala kekurangan kami. Namun kami percaya, kami semua yang mengangkat darah Yesus ini, bilur-bilur Yesus, yang melahirkan darah kepada kami ini, kami yang percaya darah Yesus ini, kami semua layak disembuhkan. Segala penyakit kami layak disembuhkan. Sehingga kami sehat, mulia, memberkati sesama secara ajaib. Karena kuasa dari Yesus ini. Bahkan kami terima kuasa lebih dari roti mana. Gembala sidang kami diajar langsung Tuhan Yesus disampaikan, diberkatakan bahwa kasut juga adalah gambaran majikan. Kami terima kuasa menjadi berkat yang nyata bagi sama kami. Kami percaya makanan sorgawi, pemeliharaan sorgawi, sehingga kami tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Namun kami juga terima kuasa kasut sorgawi untuk memberi kami kuasa berjalan dalam terang kuasa ilahi, untuk memberkati sama kami, sehingga tidak kekurangan, menjadi tuan, majikan, atasan yang memberkati sesama secara ajaib, sehingga kami selalu bisa berjalan dengan kekuatan, kesehatan, tidak sakit-sakitan, tidak malas-malasan, diberi kuasa, kerajinan ajaib, memberkati sesama secara nyata dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kuasa darah Yesus kami yang mengubah kami menjadi berkat yang nyata, lebih dari roti mana, memberkati tidak kekurangan. Kami tidak kekurangan secara ajaib, baju kami tidak menjadi rusak, kasut tidak menjadi rusak, sehingga kami menjadi mulia, menjadi berkat bagi sama kami, menutupi ketelanjangan kami, menguduskan kami, senantiasa memuliakan nama Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah salib Tuhan Yesus kami yang ajaib. Amin. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan mari jemaat yang di rumah, dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita mengucap syukur atas tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima, menyucikan, menyembuhkan, dan menyempurnakan setiap kehidupan kita. Mari kembali bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu mengucap syukur pada Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, banyak orang mengasosiasikan gereja kita soal minyak dan penyembahan kudus. Itu benar. Karena gereja kita membawakan, menyampaikan pesan langsung dari Tuhan. Tolong kembalikan kuasa penyembahan kudus minyak urapan. Itu benar sekali. Kenapa? Karena memang aslinya itu ada. Markus 6 ayatnya ke-7 menyatakan Yesus memberi murid yang 12 kuasa langsung. Ya, tidak boleh bawa apa-apa. Di ayatnya ke-8, ke-7, 8, 9, tidak boleh bawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Mereka percaya kuasa Tuhan. Yang diberinya mereka sudah kuasa ngusir setan, roh jahat, menyembuhkan penyakit. Kenyataannya, Markus 6 tersebut mencatat di ayat 13, bahwa mereka ternyata harus mengurapi orang banyak dengan minyak. Dalam bahasa aslinya, elayon artinya zaitun. Bukan lagi minyak urapan versi perjanjian lama yang harus dicampurnya dan seterusnya, yang tidak boleh kena orang biasa. Tapi minyak urapannya disebut di sana disebut minyak zaitun. Maka Bapak Ibu tolong percaya. Gereja mengajarkan tolong yang ada unsur zaitun pakai. Karena minyak yang sudah diberkati di rumah Anda angkat nanti, itu akan diberi kuasa Tuhan Yesus untuk menjadi, kalau Bapak Ibu ngerti sedikit mengenai polis line atau meterai. Kalau ada suatu tempat sudah ditandain, disegel, tempat ini disegel, entah belum bayar pajak, entah apapun, maka itu sudah resmi. Maka tidak ada yang boleh buka usaha di sana. Ada polis line, garis polisi, maka tidak ada yang boleh otak-atik. Kalau ada minyak urapan yang sudah didoakan, iblis tidak boleh ganggu Anda. Ya, yang penting Anda dalam nama Yesus. Karena doa ya yang benar itu harus pakai minyak urapan,
pakai nama Yesus menurut Yakobus 5. Ya, yang disebut dalam Yakobus itu kalau 2 saksi perkara sah tadi kan Markus 6. Ya, tadi sekarang dalam Yakobus 5 jelas. Kalau di antara kamu yang sakit baiklah yang memanggil penatuan supaya mereka mendoakan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengoles dengan minyak dalam nama Yesus kita. Maka tolong jangan biasa aja soal minyak. Minyak urapan itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen sedunia, segala zaman harusnya. Ya, jadi jangan biasa aja. Minyak urapan harus ada, bukan jimat. Karena itu polis lain, masa ada polis lain dianggap jimat? Ya nggak ada, polis lain ya polis lain. Polis lain itu tidak ada unsur jimatnya. Tapi yang ada tulisannya, ini polis lain. Langsung, oh ini polis lain. Udah, minggir semua. Yang ada minyak urapan, tidak bisa dirusakkan, itu benar. Yang ada darah Yesus, tidak bisa dirusak, itu benar. Tolong Anda percaya, minyak urapan adalah tanda. Kalau Anda buka Wahyu 9, yang namanya itu, si jahat itu, hanya menyerang yang manusia. Tulisannya jelas, Wahyu 9. Hanya menyerang manusia, berarti hewan dia nggak serang. Yang tidak ada meterai Allah di dahinya. Nah, kalau Bapak Ibu mau benar-benar aman, bukan soal berapa lapis Anda punya masker, berapa banyak Anda bawa itu semua antiseptik. Yang terpenting adalah minyak urapan dari dahimu. Habis mandi, tolong pakai lagi. Habis mandi cuci muka, pakai lagi. Di dahi ya, kepala dikit, dahi ya boleh. Anda nggak usah takut Tuhan itu, wah hitung-hitungan begitu enggak. Tapi Anda benar-benar mau pakai. Ya kalau Anda tidak pakai minyak urapan, Anda yang rugi sendiri. Karena COVID ini masih berlangsung kira-kira sepanjang Mei. Mungkin setelah itu sudah nggak ada lagi, secara teori. Menurut Wahyu 9 kali 5 bulan berlakunya. Ya kita harus percaya kuasa ini. Dan nanti silakan doa dong. Masa yuk kita lihat yuk apakah benar Mei ini terakhir gitu kan. Jangan begitu, ya doa supaya Mei ini terakhir. Ya jangan cuma nonton doang, ya Anda kan pelaku. Ya doa supaya ini selesai. Ya karena jelas ada tandanya. Minyak urapan dipakai, Anda tidak kena. Itu sebabnya kita harus doa minyak urapan dengan konsep pokok zaitun. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan Roh Kudus Tuhan Yesus kami yang mengubahkan orang banyak. Sehingga melalui setiap tetesnya, nama Yesus dimuliakan, dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan Roh Kudus Tuhan Yesus kami. Bahkan setiap zaitun, setiap minyak zaitun yang diangkat, setiap minyak urapan yang diangkat oleh semua jemaatmu di rumah mereka, kami doa, kami percaya, Tuhan Yesus yang ubahkan, menjadi minyak urapan Roh Kudus Tuhan Yesus kami. Sehingga dimanapun minyak digunakan, nama Yesus dimuliakan, orang banyak diberkati, roh jahat harus keluar, mereka dilindungi, dipagari, diberkati ajaib. Sehingga kami tolak sakit-sakitan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penderitaan, kami tolak kegagalan, kami tolak kesialan, kami tolak segala kekurangan, kami tolak semua ikatan dosa. Mereka dikuduskan ajaib. Setiap tetesnya hancurkan kuasa iblis, hancurkan roh-roh jahat. Nama Yesus memberkati mereka semua ajaib melalui setiap tetes urapan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan Roh Kudus Tuhan Yesus yang mengubah mereka menjadi berkat, memuliakan nama Yesus kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus kami ajaib. Amin. Kita angkat kedua tangan kita mohon berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahteranya. Sehingga diberkatilah kesehatan keluargamu secara ajaib. Diberkatilah keselamatan keluargamu secara ajaib. Diberkatilah keuangan keluargamu secara ajaib. Diberkatilah studi keluargamu secara ajaib. Diberkatilah pelayanan keluargamu secara ajaib. Akan melalui engkau dan keluargamu, nama Yesus dipermuliakan. Orang-orang sakit disembuhkan, orang banyak kau berkati. Bahkan melalui setiap doa-doamu, engkau yang berdoa menolak COVID-19 di seluruh dunia, maka COVID-19 kuasanya hilang lenyap ajaib. Akan di bulan Mei ini terakhir, COVID-19 berkuasa. Akan di bulan berikutnya, nama Yesus hancurkan kuasa COVID-19. Melalui berkat-Mu, melalui doa-doamu, melalui minyak urapan-Mu, melalui karya doamu, orang banyak diberkati. Sehingga lebih banyak orang disembuhkan, lebih banyak disehatkan, penularan di-stopkan, agar engkau menyembuhkan orang banyak, engkau melindungi orang banyak, agar engkau memberkati sesama, agar bumi diberkati melalui karyamu. Diberkatilah engkau bersama seluruh keluargamu, sekarang sampai selamanya ajaib. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama dan kuat kuasa kasih nama Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau ajaib. Amin.